Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nasir Ismail. Saya merupakan peserta dari metode penelitian kualitatif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang 3 analisis dalam metode penelitian kualitatif, yaitu ada naratif, semiotika, dan framing. Yuk kita bahas, jangan kemana-mana. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ketiga analisis tersebut, saya akan menjelaskan mengapa analisis ini sangat penting. Analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika merupakan metode analisis dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial, komunikasi, dan budaya. Ketiga metode ini memiliki peran penting dalam mengungkapkan makna, konteks, dan struktur yang terkandung dalam data kualitatif. Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode analisis framing digunakan untuk memahami cara pesan disusun dan dikonstruksi dalam konteks tertentu. Framing melibatkan pemilihan dan penonjolan aspek tertentu dari realitas, sehingga mempengaruhi cara orang memahami dan menginterpretasikan suatu isu atau peristiwa. Dalam penelitian kualitatif, analisis framing membantu mengungkapkan perspektif, framing, dan konstruksi makna yang ada dalam narasi atau pesan yang disampaikan oleh partisipan atau dalam media. Hal ini membantu peneliti memahami bagaimana pesan atau isu tertentu dipahami dan dipersepsikan oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Di sini sindonews.com terlihat dalam memframing berita dari perang Ukraina dan Rusia lebih condong untuk memberitakan Ukraina dan bagaimana Ukraina mendapatkan bantuan, menciptakan reputasi positif, dan lainnya. Dibandingkan media berita lain seperti CNBC Indonesia, lebih condong untuk memberitakan tentang informasi terkait serangan yang diterima atau dikeluarkan oleh Rusia. Giras Ganite pada tahun 1982 di halaman 127 mengatakan bahwa definisi narasi merupakan sebuah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Dan Gerald Prince pada tahun 2005 pada halaman 58 juga mengatakan narasi merupakan representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis naratif digunakan untuk menganalisis struktur dan isi narasi yang muncul dalam data kualitatif. Narasi adalah cara penting bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan pengalaman, makna, dan nilai-nilai mereka. Dalam penelitian kualitatif, analisis naratif membantu mengidentifikasi elemen-elemen narasi seperti plot, karakter, tema, dan struktur cerita. Ini membantu peneliti memahami bagaimana cerita dan narasi membentuk pemahaman dan identitas individu atau kelompok, serta membantu dalam mengungkapkan pola dan makna yang muncul dari narasi tersebut. Di dalam film pendek bertajuk Subuh, berdurasi 13 menit 12 detik, tidak memunculkan dialog kecuali pada akhir film. Film ini bercerita bagaimana seorang ayah dan anak yang memeluk agama yang berbeda. Anak di film tersebut bernama Samuel Wijayanto, yang memutuskan untuk memeluk agama Islam, dan keputusannya menimbulkan permasalahan dengan ayahnya yang merupakan seorang pendeta Kristen. Inilah pemicu hubungan Samuel dengan ayahnya yang menjadi tidak baik. Namun, Samuel berupaya mengembalikan suasana harmonis di antara mereka. Film ini ingin menyampaikan kesan bahwa toleransi beragama dalam berkeluarga sangatlah sulit. Jika masing-masing selalu mengedepankan ego, maka tidak akan ada yang dapat menemukan penyelesaiannya. Sang bapak membangunkan anaknya untuk sholat subuh sebagai cara bagaimana bapak dapat mendukung dan menghargai si anak.
subuh. Budiman pada tahun 2011, halaman 3, menyebutkan bahwa semiotika merupakan sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Oleh karena itu, analisis semiotika dapat dijelaskan sebagai alat untuk menganalisis tanda-tanda dan makna yang terkandung dalam pesan atau representasi. Metode ini melibatkan dekonstruksi dan interpretasi tanda-tanda seperti simbol, kata, gambar, dan gestur untuk memahami bagaimana makna dibangun dan ditransmisikan dalam konteks sosial dan budaya. Dalam penelitian kualitatif, analisis semiotika membantu mengungkapkan struktur dan makna yang terkandung dalam data kualitatif, serta memahami bagaimana tanda-tanda membentuk persepsi, representasi, dan konstruksi makna dalam budaya dan komunikasi manusia. Pada iklan rokok Jarum Supermild, sebelumnya iklan rokok mempunyai regulasi yang ketat oleh pemerintah. Oleh karena itu, hampir semua iklan rokok tidak menampilkan bagaimana rokok digunakan, melainkan bagaimana nilai sebuah produk dapat divisualkan secara unik dan kreatif. Seperti contoh, iklan rokok SC yang penuh dengan warna menggambarkan bagaimana produk ini akan memberikan rasa yang varian dan lainnya. Termasuk iklan rokok Jarum Supermild yang menampilkan bagaimana talent di iklan tersebut melakukan aksi terbang menggunakan flying board yang membuat kesan bahwa produk ini ringan untuk dikonsumsi.